Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhkira. Wa qala Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Pemirsa tretan sepadan kaula amal jaki. Alhamdulillah kula sareng panjenengan pada pertengahan bulan Ramadan. Niki penekatan ke-15 Ramadan. Kemoga pasana panjenengan diterima ben Allah Subhanahu wa taala ben kare separuh dari pasa peneka. Kemoga sampai akhir dari bulan Ramadan kula sareng panjenengan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa keluar dari Ramadan dalam keadaan esepora seterusnya kesalahan bentusah kula sareng panjenengan. Tretan 15 Ramadan juga merupakan hari bahagia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah pada tanggal 15 Ramadan tahun ketiga Hijriah. Kalau tahun setelah Rasulullah hijrah, neka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng bekto paringi kabar bahwa putri tercinta Rasulullah, yang kipaneka Sayyidatuna Fatimah Zahra atau Siti Fatimah, neka melahirkan putra pertamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gembira hati mangkat entar ke compon Siti Fatimah Zahra bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengetuk pintu, dibukakan ben Sayyidina Ali. Rasulullah masuk, kelaban mesem, kelaban senyum, kemudian berbahagia. Kala anak dari Siti Fatimah Zahra cium ben Rasulullah tua aki. Dan setelah nikah Rasulullah nikah cilena Rasulullah, lidah suci Rasulullah masuk ke colon Sayyidina Hasan, kecot ben Sayyidina Hasan. Pencepon sebelum minum susu ibunya Al Hasan, peneka ben kompoi Rasulullah selain nikah biasanya pertama ngecot neka cilena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah ingin menurunkan kefasihan dan ilmunya dekat kompoya peneka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atanya ke Siti Fatimah, "Ya Fatimah, kata aki siapa anak kula peneka?" Siti Fatimah atabu, "Ya Rasulullah, anak kula tak bengal ngeluin laki kula niki Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Sayyidina Ali tanya aki, "Man ismuhu ya Ali?" Peserannya mana ya Ali? Cepon Rasulullah. Sayyidina Ali cukan atabu, "Ya Rasulullah, boleh cukan tak bengal ngaluin panjenengan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu, boleh cukan tak bengal ngaluin Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lama malaikat Jibril turun apa rengoneng ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allahu yukri'ukas salam wa sammaituhu ka ismu Ibnul Harun." Ya Rasulullah, Allah apa ring salam ke panjenengan. Ben paringnya ma anak penekah pada benyamana Nabi potranah Nabi Allah Harun alaihissalam. Atanya Rasulullah, "Man ismuhu ya Jibril?" Sammaituhu Subbar, cepon Jibril. Nyamai Subbar. Subbar neka benih bahasa Arab. Dan maka Rasulullah atanya, "Lisani Arabi." Kula neka angkui bahasa Arab ya Jibril. Napa bahasa Arab? Subbar nikah bahasa Arab Hasan, artinya orang dalam kebaikan. Pagi ketika aling Sayyidina Hasan nikah lahir cukan sepeneka, Jibril cukan toron bencepon Husain Jibril namai dia dengan Subair. Subbar dan Subair nikah setretan putrana Nabi Allah Harun. Napa makna cepon Rasulullah dalam bahasa Arab? Husain. Nikah Al Hasan bin Al Husain. Nikah yang pertama Sayyidina Hasan nyamain Subbar. Dalam bahasa Arab nikah Hasan. Maka nyamai kompoi pertama Rasulullah peneka kelaban Al Hasan. Rasulullah begitu cinta kepada cucunya. Dan kecintaan peneka diwajibkan dak kula sareng panjenengan dak setuju kaum muslimin kangkui mencintai anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak minta sesuatu dalam ayat Al-Quran
Para nabi ni kan ketika ditanyakan ben para umat tu, ya panjenengan ni kan yo ona dari setuju na pengorban na panjenengan napa saya penta. Setuju na para nabi atabu in ajriya ila Allah. Mungkin insyaallah dalam kajian tafsir Quran tersendiri kita akan bahas. Tapi ketika Rasulullah ditanya, begitu mereka si jawab Allah Subhanahu wa taala. Benar Rasulullah. Napa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad, aku tak minta apa-apa kecuali cinta na panjenengan ke al-qurba. Al-qurba nikah keluarga dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan nikah wajib de panjenengan dan kula dekat anak potona Rasulullah, termasuk Sayyidina Hasan yang baru kita ceritakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis atau buaki, adibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal: mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan qiraatil Quran. Sebagian orang yang tanya, apa pertama mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi. Ben puruk qiraatil Quran yang ketiga setelah mahabbah. Mereka realitas mangket. Berapa banyak hufadul Quran, terutama dari Arab Saudi, dari kelompok-kelompok Wahabi misalnya, yang hafal Quran tapi tidak punya mahabbah ke Rasulullah. Bahkan ada buaki bahwa orang-orang mereka berlebihan kepada Rasulullah, mereka yang kebid'ah. Bahkan mereka pernah membongkar kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, mereka akhirnya cikal bakal berdirinya NU karena kehendak Wahabi keakui membongkar kubur suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dianggap syirik. Maka namun tak andi cinta, bisa orang hafal Quran tapi akan jauh dari Allah ketika tidak mencintai Rasulullah. Bisa orang hafal Quran tapi tidak akan dekat dengan Rasulullah, membenci tak lebur karena potona Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cepon Rasulullah dalam hadis, adibu auladakum ala salasi hisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatil Quran. Pertama, ajarkan cinta. Makanya panjenengan ningali para ibu nang matura neman kak diman menimang anaknya ni kalabun solawat. Salatullah salamullah. Tabun apa-apa selain. Nika mengajarkan cinta kepada anak kita sejak dini. Okay. Mahabbah ke Rasulullah. Penunjukan cinta ke anak, potona Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nika kewajiban. Tretan, Sayyidina Hasan tumbuh dalam binaan Rasulullah. Dibimbing Rasulullah sampai usianya sekitar 8 tahun atau 9 tahun sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah wafat. Sayyidina Hasan kikene. Tapi sempat Sayyidina Hasan nikah bermain bersama dengan kakeknya Rasulullah. Bahkan cerita aki Sayyidina Hasan nikah pernah naik di punggungnya Rasulullah. Rasulullah nikah padik ceren-cerenan berdua komponya Al Hasan bin Al Husain. Nikah begitu cintanya Rasulullah ke Al Hasan bin Al Husain kompoi-kompoi. Maka satu contoh bagaimana seorang kakek atau seorang sepupu berlakukan anak. Rasulullah waktu mereka orang Arab mereka banyak berlaku keras kepada anak-anaknya. Atanya ningali Rasulullah cek semaan ke kompoi. Nyium kompoi ya empun kadang nengadong orang banyak empun kedua. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah kompoi datang sedua Al Hasan bin Al Husain kini lucu. Toron Rasulullah dari khutbah, pak empen dua kompoi mereka. Rasulullah sampai tanya aki bin sahabat, ya Rasulullah, apa mek panjenengan cek cinta ada anak kompoi. Cek pun Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa-siapa saya tak andi cinta ada anak potona tak kecintai ben Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Okey. Atau dalam hadis lain Cepon Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Cintai yang ada di sekitarmu, yang ada di bumi. Ki peneka anak poto ben keluarga ben sahabat selain yarhamu man fis sama. Maka yang di langit ki peneka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Mereka belajar. Tretan Sayyidina Hasan tumbuh dan besar di atas naungan Rasulullah. Banyak hal kalau kita bercerita tentang tidak Sayyidina Hasan mungkin tidak mencukupi waktunya. Saking banyak keutamaan dari Sayyidina Hasan, juga Sayyidina Husain, keluarga Sayyidina bin Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka. Cuman situng bekto Sayyidina Hasan mereka pernah ajalan naik curun nika genteng raja. Aku kelampi segenteng
Acol nang kota Madinah. Betul mereka budak orang Yahudi, kebetulan orang Yahudi ini kan pengemis. Orang Yahudi pengemis kafir, tak mencinta, tidak masuk Islam. Benar orang kafir Yahudi. Nengal Sayyidina Hasan kana tak lebur ke Rasulullah, sikon tak lebur kana potong Rasulullah. Maka sentar Sayyidina Hasan, saya genteng kelak, saya aku kelampi dan genteng, aku coren, saya genteng. Takut coren. Pen orang Yahudi mereka. Pas tanya aku, ya Hasan, apakah engkau betul cucunya Muhammad? Benar pampian negara kompoya Muhammad. Siapun Sayyidina Hasan, engki, beden apa? Siapun orang pendekar, de emah. Kocang emba na bena. Siapun kaipun hampir negara kompoya Muhammad Rasulullah. Siapun Rasulullah, siapun Muhammad, neka bahwa ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia peneka penjara na orang seiman, orang Islam. Ben jannatul kafir. Surga da orang-orang kafir. Tapi realita kenyataan ya Hasan, kula neka pengemis, kula neka miskin, kula tak andi saya kebetulan penari kula minta. Kula padik berada di neraka. Tapi panjenengan neka ya Hasan kompoya Muhammad ternyata oding pada surga. Andi coren genteng, andi kelampi genteng. Kamu masih berada surga, kamu masih berada. Kamu dah neka kelero. Siapun mbak dah hampir neka datung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan kelaban mesam toron dari cerena, pai tekuk orang pendekah. Ya akhi, siapun Sayyidina Hasan, wahai ya Syekh, wahai orang tua, ketahuilah, kau ni keben panjenengan. Datuk kula ni bener. Karena mon sampian oneng, napa siapa ki Allah Subhanahu wa taala nang swarga ka angkui kula. Maka mangken neka kelampi saya genteng ceren benapa neka kendaraan saya genteng neka tak ada panah-panah, pada neraka. Karena duki swarga kenikmatan yang lebih besar sehingga epu meneka sebesar apapun itu kecil bagaikan neraka. Sementara mensampian oneng sebagai orang yang tidak menerima Islam, mensampian neka tak hendak masuk Islam. Napa saya sampian mangkin neka makin habian miskin ngakan setengah mati nyari berak timur tapi tak oleh panapa. Tapi sampian ki bisa ngakan, ki bisa mesem, ki bisa seneng epu me. Mangkin saya ngocak odi nang dunia neka penting ben hukum Allah Subhanahu wa taala paki neraka. Maka sampean bekal ngocak baki nak dunia paling surga. Karena walaupun tadi ngakan tapi selamat hidupnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Neka sebuah ungkapan dari Sayyidina Hasan. Tretan artinya apa dari ungkapan peneka? Panjenengan neka oleh andi panapa. Pada Sayyidina Hasan di kelampi, andi ceren, andi apa? Saya genteng boleh. Saya penting panjenengan neka belajar dalam artian kata zuhud. Yang kepenekan apa? Zuhud neka benetaan di harta, tapi tidak dikuasai oleh harta. Sayyidina Hasan pernah atebu makna zuhud. Taba salah situng dari kompoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuaki bahwa makna zuhud peneka nekuk dunia tapi tak pernah tekuk bentuknya. Ben nasihat situ. Sabe dunia neka etana, cek sabe nang ati. Karena berada tanang elang-elang. Tapi mun sampai ate, mun sampai dunia neka elang maka sosana ate peneka akibat masalah ke dalam kehidupan kula sareng panjenengan. Maka kretan neka sebuah ungkapan indah dari Sayyidina Hasan kemuka neka bisa jadi pelajaran dak kula sareng panjenengan. Silakan di-subscribe dan disebarkan ajaran peneka napa pengajian peneka kemuka manfaat dan kemuka bahagianya kula, bahagianya panjenengan neka juga kebahagiaannya Rasulullah di hari ini dan sebagai pengikut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah neka mahabbah ke Rasulullah, mahabbah ke Ahlul Bait, juga kepada sahabat-sahabat semulja. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan mahabbah dan cinta ini. Seporana wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.